guys, welcome to my YouTube channel. So, di video kali ini, I want to share my experience ketika ikut SNMPTN tahun 2021. Tapi, sebelum ke videonya, aku mau ngasih disclaimer dulu bahwa video ini dibuat untuk memberikan motivasi kepada kalian bagi kelas 12 yang akan ikut SNMPTN ataupun kelas 10 dan juga kelas 11 yang sedang mempersiapkan diri untuk bisa ikut SNMPTN. Dan aku ikut SNMPTN pada tahun 2021. Nah, jadi mungkin sedikit berbeda ketentuan dan syaratnya dari Bapak LTMPT. Tapi walaupun berbeda, mungkin nggak jauh beda ya. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, langsung aja ke videonya. Nah, sebelum ke pengalamannya, aku mau ngasih point of the video dulu. Jadi aku adalah salah satu siswi di SMA Kota Blitar, Jawa Timur. Aku adalah siswi IPA dan kebetulan sekolah aku memiliki akreditasi A. Jadi pada tahun 2021, sekolahku mendapat kuota sebesar 40% untuk SNMPTN. Nah, langsung aja ke pengalamannya ya. Jadi waktu aku kelas 10, aku benar-benar nggak tahu apa itu SNMPTN, terus kemudian ada apa aja jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan kalian juga belum tahu, aku bakal kasih tahu. Jadi SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, di mana seleksi ini tuh tanpa tes untuk masuknya. Kita cuma menyetorkan nilai raport dan juga prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, tapi untuk ikut SNMPTN ini tidak semua siswa bisa ikut SNMPTN. Hanya siswa yang eligible atau lolos eligible saja yang memiliki kesempatan untuk bisa ikut SNMPTN. FYI, ngomong-ngomong soal jalur masuk perguruan tinggi negeri, aku nggak bakal bahas di video ini, aku bakal bahas di next video ya. Nah, jadi di video kali ini, aku bakal fokus ke pengalaman aku ketika aku ikut SNMPTN. Jadi ketika kelas 10 dan juga kelas 11, aku tuh bener-bener buta informasi gitu guys. Aku tuh nggak tahu jalur masuknya itu apa, terus SNMPTN itu apa, karena nggak ada informasi juga gitu. Cuman dulu pembimbing akademik aku pernah bilang bahwa untuk bisa ikut SNMPTN agar mudah masuk ke perguruan tinggi negeri tuh nilainya jangan sampai turun 2 digit gitu. Terus ada orang yang juga tanya, nilai yang turun 2 digit tuh nilai apa bu? Nilai per mapel atau nilai indeks prestasi? Nah, kebetulan sekolah aku tuh menganut sistem SKS atau sistem kredit semester. Jadi semi perkuliahan gitu guys. Jadi aku dulu tuh cuman berpacu pada indeks prestasi aja, nggak berpacu pada nilai per mapel. Padahal yang dilihat pada saat SNMPTN itu adalah nilai per mapel gitu. Kesalahan aku terlalu fokus pada indeks prestasi aku. Kebetulan dari kelas 10 sampai kelas 12 itu indeks prestasi aku tuh naik. Tapi nilai per mapel, khusus mapel IPA apalagi, itu naik turun. Dan aku benar-benar nggak sadar itu. Apalagi aku waktu SMA itu, waktu aku kelas 10 dan juga kelas 11, aku benar-benar aktif di 2 organisasi gitu. Kebetulan aku juga ikut organisasi pramuka dan juga organisasi paskibra. Jadi kayak bingung juga memanage waktunya. Oke, next. Udah tahu kan SNMPTN itu apa? Dan udah tahu kan tadi sekilas lah gambaran, jadi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang tanpa tes gitu. Nah, ketika puncaknya, ketika udah kelas 12 dan udah gempar-gemparnya untuk daftar perguruan tinggi negeri, aku tuh kayak yang gak terlalu excited gitu loh guys, karena aku bener-bener ngeremehin. Alah, pasti lolos lah SNMPTN. Masa enggak? Setelah pengumuman siswa eligible, aku lolos peringkat 20 besar dari 151 siswa IPA. Sehingga aku memiliki kesempatan untuk bisa ikut SNMPTN tahun 2021. Nah, aku pada saat pengumuman itu, pada saat dikasih PDF, karena saat itu kan pandemi ya, jadi nggak bisa dikasih informasi langsung, jadi cuman via WhatsApp aja. Jadi cuman hari ini adalah pengumuman siswa eligible yang bisa ikut SNMPTN gitu. Pada saat itu aku benar-benar excited, lolos nggak ya? Maksudnya lolos eligible nggak ya? Dan akhirnya dari 151 siswa itu hanya diambil 72. Dan dari 72 itu aku peringkat 20 besar. Aku benar-benar sombong hati banget gitu loh. Aku peringkat 20 besar dari 151 siswa IPA. Nah, akhirnya setelah
plus beberapa pengumuman itu, pengumuman siswa eligible itu, kita tuh udah kayak gempar-gemparnya gitu loh. Konsul di bimbingan konseling, kemudian aku juga cari-cari perguruan tinggi di mana gitu, terus yang apa gitu. Nah, niat aku dari awal adalah aku tidak masuk ke ranah saintek. Kalian tahu kan kalau misalkan di perguruan tinggi itu ada dua jurusan, ada sosum dan juga ada saintek. Nah, aku tuh berniat untuk lintas jurusan di sosum. Nah, pada saat pengumuman LTMPT, ada pengumuman LTMPT kayak rapat LTMPT gitu, ketua LTMPT tuh mengatakan siswa IPA pada tahun ini diperbolehkan untuk lintas jurusan di sosum. Karena anak IPS tahun ini lebih sedikit jumlahnya daripada siswa IPA. Jadi aku agak meyakinkan diri untuk tetap bisa lintas jurusan pada saat SNMPTN gitu. Dan akhirnya pada saat pemilihan jurusan gitu, pada saat pemilihan jurusan di SNMPTN, aku benar-benar bimbang guys. Kalau misalkan aku ambil saintek, aku tuh nggak tahu harus ambil apa. Ketika aku ambil sosum, kemungkinan gagalnya itu adalah 85% gitu. Dan padahal pada saat SNMPTN itu kita hanya diperbolehkan untuk memilih 2 jurusan aja. Aku benar-benar bingung banget gitu. Nah, ngomongin soal rata-rata nilai tadi, setelah di rata-rata, nilai aku tuh bener grafiknya tuh naik turun. Nilai aku tuh bener grafiknya naik turun guys. Yang harusnya yang diminta itu berdasarkan grafik nilai yang per mapelnya tuh naik, dan grafik aku tuh naik turun. Rata-rata aku cukup kecil pada saat itu. Jadi aku kayak kayak berkecil hati lagi. Aku tanya juga di teman bimbel aku, kebetulan aku juga ikut bimbel, rata-rata kamu berapa? Sekian. Dia rata-ratanya lebih tinggi dari aku, tapi dia peringkatnya di bawah aku. Berarti kan jauh gitulah intinya. Akhirnya pada saat itu aku mulai mikir, wah gimana nih supaya cara aku dapat lolos SNMPTN gitu. Dan kebetulan aku juga punya sertifikat atau piagam yang bisa digunakan untuk daftar SNMPTN, yang katanya kalau misalkan kita menyertakan piagam itu, kita tuh kayak dapet nilai plus gitu loh, nilai tambahan gitu guys, kalau SNMPTN 2021 ya gitu. Setiap hari tuh aku konsultasi di bimbingan konseling, kemudian di pembimbing akademik aku, di bimbel aku juga konsul, terus dikasih passing grade juga, dikasih dream book tuh yang isinya tuh passing grade semua PTN gitu, yang kita punya, misalnya ya kita dikasih buku dream book, terus kita bisa lihat passing grade dari PTN mana gitu. Terus kita di bimbel aku tuh juga diukur passing grade aku berapa, terus nilainya itu berapa gitu, peluangnya berapa gitu. Nah akhirnya guys, setelah mendekati pendaftaran SNMPTN, aku memutuskan untuk memilih 2 prodi dalam 1 universitas. Dimana prodi yang aku pilih ini, yang satu adalah ranahnya saintek dan yang satu adalah ranahnya sosum. Aku pikir aku udah memaksimalkan peluang di sini. Aku pikir aku bisa mendapatkan peluang di salah satunya. Itu. Nah, selain aku sudah bener-bener ngatur strategi pada saat pendaftaran SNMPTN, aku tuh juga mencantumkan sertifikat ataupun piagam. Nah, tapi ada juga yang beberapa sumber itu mengatakan bahwa sertifikat yang dicantumkan itu adalah sertifikat yang harus qualified gitu. Tapi yang namanya bakat, namanya prestasi, masa iya harus diatur-atur gitu? Namanya bakat bebas dong. Dan akhirnya pada SNMPTN 2021 aku mencantumkan 3 piagam atau 3 sertifikat, 2 tingkat nasional dan 1 tingkat provinsi. I have hope, punya harapan di SNMPTN gitu. Dan akhirnya aku memilih pada saat pendaftaran SNMPTN itu, aku memilih
Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang dan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang dengan mencantumkan 3 sertifikat, 2 sertifikat tingkat nasional, dan 1 sertifikat tingkat provinsi. Dan pendaftaran SNMPTN itu dibuka pada tanggal 22 Maret. Nah, setelah pendaftaran itu tadi, aku benar-benar kayak ngeyakinin diri aku sendiri bahwa I can do it gitu, aku bisa lolos gitu. Aku benar-benar cari peluang, di mana peluang yang aku dapat tuh bisa masuk dan lolos di SNMPTN gitu. Tapi ternyata pada saat pengumuman SNMPTN tahun 2021 dan hasilnya adalah aku merah. Aku gagal SNMPTN tahun 2021. Entah apa yang menjadi penilaian, yang mungkin nilainya atau mungkin prestasi aku kurang menjanjikan atau kurang qualified yang dikatakan beberapa sumber tadi, atau mungkin ada saingan yang lebih tinggi. Tapi aku nggak kecewa sama sekali pada saat pengumuman itu. Walaupun aku dinyatakan gagal, yang aku pikir pada saat itu adalah gimana caranya aku bangkit dan aku bisa diterima dan mencari peluang lain selain universitas itu. So guys, jadi itu adalah itu adalah sedikit cerita aku about my bad experience ya. Jadi jadikan kegagalan itu sebagai tumpuan Anda untuk bisa bangkit lagi. So buat kalian yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak. Semoga yang udah nonton video ini kalian diberikan kelancaran untuk bisa masuk perguruan tinggi sesuai dengan harapan kalian. Dan yang sekarang sedang nonton video ini, aku doakan semoga kalian bisa lolos di SNMPTN. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah guys!